Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 15A. Kita sudah mengerti dan menaruh curiga, ini baik, Lastri. Akan tetapi kita bersikap tidak tahu saja dan diam-diam waspada menjaga segala kemungkinan. Kalau kita diajak makan malam nanti, kau harus berhati-hati dan jangan menyentuh suatu hidangan sebelum tuan rumah mengambil dan memakannya lebih dulu. Bagaimana kalau mereka menghidangkan minuman? Sama saja, jangan diminum. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Engkau khawatir kalau mereka menggunakan racun, Mas Aji. Orang-orang jahat tidak pantang menggunakan cara-cara yang licik dan jahat. Kita sudah mengalaminya sendiri ketika tertawan komplotan para antek kumpeni Belanda itu. Karena kita tidak mengenal benar kisah Jali dan keadaan di sini mencurigakan, maka kita harus berhati-hati. Sulastri mengangguk-angguk, lalu berbisik. SSTT, dia datang. Kisah Jali yang kini sudah pula berganti pakaian menghampiri mereka. Denmas dan Denroro sudah mandi? Kenapa Andika berdua membawa-bawa senjata pusaka? Saya hanya ingin mengundang Andika berdua untuk makan malam. Aji cepat menjawab. Paman, kami adalah pengemban-pengemban tugas penting yang selalu menghadapi bahaya dimanapun kami berada. Oleh karena itu, terpaksa kami selalu membawa pusaka untuk melindungi diri kami. Akan tetapi di sini Andika berdua aman. Marilah, kita makan dulu sebelum beristirahat. Akan tetapi di dusun ini kami tidak dapat menyuguhkan makanan yang pantas untuk Andika berdua. Sambutan paman ini saja sudah cukup menyenangkan hati kami dan kami berterima kasih sekali. Kata Aji dan bersama Sulastri dia mengikuti tuan rumah itu menuju ke ruangan makan yang berada di bagian kiri rumah. Ketika mereka memasuki ruangan yang diterangi 3 lampu gantung yang cukup besar itu, mereka melihat di ruangan yang luas itu sebuah meja besar yang penuh dengan masakan sayur-sayuran dan daging ayam dan kambing. Cukup mewah bagi suguhan di dusun yang kecil dan sunyi itu. Juga masakan-masakan itu masih mengepulkan uap, tanda bahwa masakan itu masih hangat. Nasinya dalam bakul juga putih dan masih hangat. 2 orang muda itu dipersilahkan duduk bersanding, berhadapan dengan tuan rumah terhalang meja yang penuh hidangan itu. Agaknya memang sudah diatur. Di depan mereka terdapat 2 gelas minuman air teh. Akan tetapi di depan Kisah Jali tidak tersedia gelas terisi minuman teh, melainkan terdapat sebuah kendi besar hitam mengkilap. Mari Denmas, Denroro, silakan makan seadanya. Kisah Jali mempersilakan 2 orang tamunya. Aji dan Sulastri melihat ada 2 orang laki-laki muda bertubuh tinggi besar di dekat dinding, sikapnya seperti pelayan-pelayan yang siap menanti perintah. Sulastri melirik ke arah Aji. Gadis ini bersikap hati-hati, tidak mau sembarangan mengambil makanan. Ia hendak menanti apa yang akan diperbuat kawannya itu. Silakan paman mengambil lebih dulu. Kata Aji dengan sikap menghormati tuan rumah yang lebih tua. Kisah Jali tersenyum. Harap Andika berdua tidak malu-malu. Katanya dan dia pun mulai mengambil nasi di atas piringnya. Aji dan Sulastri diam-diam mengusap piring kosong mereka dengan jari tangan untuk merasa yakin bahwa piring mereka itu bersih dari olesan atau taburan racun. Juga mereka mempergunakan ketajaman penciuman mereka. Piring mereka bersih. Mereka pun baru berani mengambil nasi seperti yang dilakukan tuan rumah dan sengaja menyendok nasi di bekas yang disendok tuan rumah. Demikian pula cara mereka mengambil masakan. Selalu mengambil sayuran atau daging yang lebih dulu diambil tuan rumah. Bahkan ketika mereka mulai makan pun, mereka selalu menyentuh dan makan hidangan setelah melihat tuan rumah memakannya. Sikap hati-hati mereka itu agaknya tidak diketahui Kisah Jali dan mungkin dia menganggap kecanggungan 2 orang tamu mudanya itu karena rikuh dan malu-malu. Setelah selesai makan, Kisah Jali mempersilakan 2 orang tamunya untuk minum air teh mereka. Dia sendiri minum dari kendi dengan mengucurkan air dari mulut kendi yang langsung diterima mulutnya yang ternganga. Melihat ini, Aji mengedipkan mata kepada Sulastri dan mengerling ke arah kendi yang dipergunakan tuan rumah untuk minum.
Sulastri mengangguk. Kisah Jali menurunkan kendinya ke atas meja. Melihat dua orang tamunya belum minum air teh mereka, dia kembali mempersilakan. Mari, silakan minum air tehnya, Den Mas dan Den Roro, selagi masih hangat. Aji tersenyum dan berkata, Paman Sajali, melihat Paman minum air kendi itu kelihatannya segar sekali dan membuat saya ingin sekali minum air kendi itu pula. Dia menuding ke arah kendi besar itu. Aku juga demikian. Kelihatan sejuk dan segar sekali, kata Sulastri sambil memandang kendi besar itu penuh gairah. Ah, begitukah? Silakan, kata Kisah Jali. Aji mengambil kendi itu dan menyerahkannya kepada Sulastri. Karena dia yakin bahwa minum air kendi itu tentu aman, seperti telah dilakukan oleh Kisah Jali, maka dia membiarkan Sulastri minum lebih dulu. Tanpa ragu lagi Sulastri mengangkat kendi, mengucurkan air dari mulut kendi ke mulutnya yang dibuka sedikit tidak seperti Kisah Jali tadi yang mulutnya dingangakan lebar. Setelah minum beberapa teguk air kendi, Sulastri bangkit dari duduknya, meletakkan kendi ke atas meja, lalu ia memegangi perutnya dan terhuyung, menabrak kursi yang tadi didudukinya sehingga kursi itu terpelanting. Lastri. Aji cepat bangkit dan memegang lengan gadis itu untuk menjaganya agar jangan sampai jatuh. Dia lalu menarik gadis itu dan didudukkan di kursinya sendiri. Sulastri terkulai, kepalanya di atas meja dan kedua tangannya menekan-nekan perutnya. Aduh! Perutku! Di ulu hati. Nyeri dan perih. Panas? Aji menendang kursi yang menghalanginya dan dia sudah melompati meja, tiba di dekat Kisah Jali dan memegang pergelangan tangan orang itu. Seketika dia tahu apa yang terjadi. Air kendi itu dicampuri racun. Kalau tadi Kisah Jali dapat minum dan tidak keracunan, tentu dia telah menelan obat penawarnya. Engkau menaruh racun dalam air kendi itu? Bentak Aji sambil mencengkeram pergelangan tangan Kisah Jali dengan kuatnya. Cepat keluarkan obat penawarnya. Akan tetapi tiba-tiba Kisah Jali bangkit dan tangan kanannya bergerak memukul ke arah kepala Aji. Angin yang berdesir menunjukkan bahwa orang tinggi kurus ini memiliki tenaga yang hebat juga. Dan pada saat itu, dua orang laki-laki muda yang tadi berdiri dekat dinding dan bersikap sebagai pelayan, telah berlompatan mendekat sambil memegang pisau belati dan langsung menyerang Aji. Melihat gerakan mereka, jelas bahwa dua orang ini pun bukan orang-orang lemah. Melihat serangan Kisah Jali, Aji menangkis dengan tangan kirinya lalu mendorong dada Kisah Jali sehingga laki-laki setengah tua itu terjengkang dan jatuh terguling. Pada saat itu, serangan dua orang yang bersenjata pisau belati menyambar. Aji mengelak dengan loncatan ke kiri, kemudian sebelum dua orang itu sempat menyerang lagi, dari samping dia mengayun kedua tangannya menampar. Plak-plak. Dua orang itu terpelanting roboh. Ketika mereka bergerak untuk bangkit, Aji mengayun kakinya dua kali menendang, mengenai tangan mereka yang memegang pisau. Dua orang muda itu berseru kesakitan dan pisau belati mereka terlepas dari pegangan, terlempar jauh. Mereka agaknya maklum bahwa yang mereka hadapi adalah orang yang sakti, maka cepat mereka merangkak dan melarikan diri. Aji melihat Kisah Jali juga sudah bangkit dan melarikan diri. Cepat dia melompat dan berhasil menangkap tengkuk orang itu, menekan sehingga tubuh Kisah Jali terpaksa berjongkok. Dengan tangannya yang terisi tenaga sakti, Aji menekan tengkuk itu. Aduh! Aduh! Kisah Jali mengeluh kesakitan, merasa tengkuknya seperti dijepit catut baja yang amat kuat. Cepat berikan obat penawar itu! Bentak Aji lagi dan memperkuat cengkeraman tangannya pada tengkuk itu. Aduh! Baik. Baik. Akan tetapi. Lepaskan. Keluh Kisah Jali yang wajahnya menjadi pucat sekali saking nyerinya. Aji melepaskan cengkeramannya dan Kisah Jali bangkit berdiri, kedua tangan memegangi leher dan menjatuhkan diri duduk di atas kursi, terengah-engah. Lalu tangannya meraba-raba ikat pinggang dan dia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan putih, lalu menyerahkan botol kecil itu kepada Aji. Cara menggunakannya? Tanya Aji.
Minumkan semua dan ia akan sembuh. Awas, kalau engkau membohongiku, engkau akan dihukum seberat-beratnya. Kata Aji dan dia pun cepat menghampiri Sulastri yang masih duduk dan menyandarkan kepalanya menelungkup di atas meja, berbantal lengan. Ia tampak pucat dan lemah, napasnya agak terengah. Pada saat ia duduk di atas kursi mendekati Sulastri, dia mendengar gerakan di belakangnya. Cepat dia menoleh dan melihat Ki Sajali membuat gerakan melarikan diri. Disambarnya kendi yang berada di atas meja dan sekali menggerakkan tangan, kendi itu telah dilontarkan ke arah Ki Sajali yang melarikan diri. Wutut! Prak! Kendi itu menghantam kepala Ki Sajali dan pecah berantakan. Air kendi muncrat dan tubuh Kim Sajali terpelanting roboh. Dia mengaduh dan merintih sambil berusaha untuk bangkit. Dengan beberapa langkah Aji sudah mendekatinya. Manusia jahat, engkau hendak melarikan diri? Tunggu, engkau tidak boleh pergi kemanapun juga sebelum Sulastri sembuh dari keracunan. Engkau harus bertanggung jawab. Benarkah obat ini akan dapat mentembuhkannya? Jawab yang benar atau terpaksa aku akan menyakitimu. Aji mencengkeram lengan kanan Ki Sajali sedemikian kuatnya sehingga orang itu merasa tulang lengannya seperti remuk. Aduh! Ampun! Obat! Obat itu akan menyembuhkannya. Dia meratap. Aji cepat melepaskan lengannya dan kembali menghampiri Sulastri. Kini dia merasa yakin bahwa Ki Sajali pasti tidak akan berani berbohong setelah dapat hajaran keras itu. Dia membantu Sulastri, menengadahkan kepalanya dan membuka mulut gadis itu dengan tangan kirinya. Sulastri tidak pingsan, akan tetapi lemas dan pening. Akan tetapi ia masih menyadari bahwa Aji yang berusaha menolongnya, maka ia menurut saja ketika kepalanya didongakkan dan mulutnya dibuka. Ia pun menelan saja ketika isi botol itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, Sulastri membungkuk dan muntah-muntah. Semua makanan dan juga air yang mengandung racun tadi ikut tumpah keluar semua dari dalam perutnya. Aji membantunya dan memijit-mijit tengkuknya, mengurut punggungnya sampai semua isi perutnya dimuntahkan. Tubuh gadis itu penuh keringat. Akan tetapi setelah muntah-muntah, peningnya hilang. Ulu hatinya tidak nyeri lagi dan ia merasa ringan dan lemas. Aji menggandengnya dan didudukkan di kursi yang agak jauh dari meja itu. Sulastri duduk dan mengusap keringat dari dahinya. Bagaimana rasanya, Lastri? Gadis itu tersenyum. Rasanya sudah sembuh, Mas Aji. Tidak penting lagi, tidak nyeri lagi perutku, racun itu pasti telah keluar semua. Aku hanya merasa lemas. Mana dia manusia jahanam itu? Aku harus membunuhnya. Dia meracuni aku, keparat. Sulastri bangkit dengan cepat, akan tetapi karena tubuhnya terasa lemas, ia terhuyung dan cepat dirangkul Aji dan dibantunya lagi duduk. Aji menengok ke arah di mana tadi Ki Sajali berada, akan tetapi orang itu ternyata telah pergi. Agaknya Ki Sajali menggunakan waktu selagi dia menolong Sulastri tadi, diam-diam dia melarikan diri dari rumah itu. Keparat itu telah melarikan diri. Kata Aji. Kejar dia, Mas Aji. Kejar dan tangkap. Orang itu harus dipaksa mengaku siapa yang berada di belakangnya dan dia harus dibunuh. Suara Sulastri masih lantang galak walaupun tubuhnya masih lemas. Percuma, Lastri. Dia sudah melarikan diri keluar dari rumah ini. Tentu akan sukar menemukannya di tempat gelap. Pula, aku tidak mau meninggalkanmu seorang diri di sini selagi engkau masih dalam keadaan lemah seperti ini. Mari, engkau harus beristirahat di kamarmu itu. Aku akan mencari beras dan membuatkan bubur untukmu. Engkau lemas karena perutmu kosong sama sekali. Aji membantu Sulastri bangkit berdiri lalu memapahnya ke dalam, mengantarnya masuk ke dalam kamar yang disediakan untuknya. Untung bahwa di kamar itu, juga di ruangan lain dalam rumah itu, dipasangi lampu-lampu yang cukup terang. Setelah Sulastri merebahkan tubuhnya, Aji mengeluarkan sehelai kain dari buntalan pakaian gadis itu lalu menyelimutinya. Dia menepuk-nepuk pundak Sulastri dan berkata, "Kasihan sekali engkau, Lastri.
2 kali berturut-turut engkau diracuni orang sehingga keselamatan dirimu terancam maut dan engkau menderita sekali. Sulastri menyentuh tangan Aji yang menepuk-nepuk pundaknya dan ia tersenyum. Dan untuk kedua kalinya pula engkau yang menolong dan menyelamatkan aku, Kakang Mas Aji. Akan tetapi engkau pun tahu bahwa engkau 2 kali keracunan adalah karena engkau melakukan perjalanan bersama aku. Aku yang menyebabkan engkau diserang orang jahat. Sudahlah, apa kau kira aku akan diam saja dan tidak berusaha sekuat kemampuan untuk menolongmu kalau engkau yang terancam bahaya seperti yang kau lakukan terhadap diriku ini? Kita melakukan perjalanan bersama, harus menghadapi segala bahaya bersama pula. Bukankah begitu? Aji tersenyum dan memandang kagum. Dalam keadaan nyaris tewas dan baru saja lolos dari maut, gadis itu sudah bersikap sedemikian tabah dan gagahnya. Sulastri, engkau seorang gadis yang hebat. Mengasolah, aku akan membuatkan bubur untukmu. Katanya dan dia lalu keluar dari dalam kamar itu, dan memeriksa semua jendela dan pintu belakang dan depan. Dipalangnya semua jendela dan pintu. Setelah memeriksa seluruh ruangan dalam rumah itu dan merasa aman meninggalkan Sulastri seorang diri di kamarnya, Aji lalu masuk ke dalam dapur. Dia mendapatkan perabot dapur yang cukup lengkap dan dapat menemukan beras dan garam. Maka dengan girang dia lalu memasak bubur secukupnya untuk Sulastri. Selagi melakukan pekerjaan ini, dia selalu waspada, menggunakan ketajaman pendengarannya untuk menjaga keamanan Sulastri yang berada di dalam kamarnya. Setelah buburnya matang, dia membawa makanan itu dalam sebuah mangkok besar ke kamar Sulastri. Gadis itu ternyata tidak tidur, sedang rebah telentang memandang ke atap kamar. Ia tersenyum ketika Aji memasuki kamar sambil membawa semangkuk bubur panas dan sendoknya. "Ah, Mas Aji. Engkau membuat aku merasa malu sekali," kata gadis itu sambil bangkit duduk. Ia tidak begitu lemas lagi dan dapat bangkit duduk sendiri tanpa bantuan. Aji duduk di atas sebuah bangku dekat pembaringan. "Mengapa engkau merasa malu kepadaku, Sulastri?" tanyanya heran. "Kalau engkau masih lemas, mari kusuapi, jangan malu-malu." "Jangan, Mas. Kesini kan, aku dapat makan sendiri." Ia menerima mangkuk bubur itu dengan tangan gemetar. "Masih agak panas, Lastri. Ditiup dulu agar lebih dingin." "Mas Aji, bagaimana aku tidak menjadi malu? Keadaan kita sungguh terbalik. Masa engkau yang malah melayani aku, memasak bubur untuk aku? Semestinya wanita yang sibuk di dapur membuat masakan." "Ah, kenapa engkau berpendapat begitu, Lastri? Dalam keadaan seperti ini, mengapa kita harus bersikap sungkan-sungkan lagi? Engkau keracunan, bahkan hampir saja tewas. Keadaanmu masih lemah, tentu saja harus aku yang membuatkan bubur untukmu. Dalam keadaan darurat seperti ini, tidak ada perbedaan antara tugas seorang laki-laki atau seorang perempuan. Makanlah, aku akan melakukan pemeriksaan dan penjagaan di luar, untuk menjaga segala kemungkinan." "Mas Aji." Sulastri memanggil ketika Aji sudah bergerak ke pintu kamar. Aji berhenti melangkah dan menoleh. "Ada apakah, Lastri?" "Aku berpendapat bahwa tuan rumah ini tentu mempunyai hubungan dengan gerombolan yang dipimpin Munding Hideung. Ketika dia mendengar bahwa kita bertugas menumpas gerombolan itu, dia lalu turun tangan hendak membunuh kita. Akan tetapi dia kepala dusun ini," kata Aji meragu. "Itu menurut orang-orang yang kita tanyai di dusun ini. Ingat, kita tidak melihat wanita atau kanak-kanak di dusun ini, hanya laki-laki muda. Siapa tahu mereka itu semua anak buah gerombolan yang kita sedang selidiki. Aku sependapat denganmu, Lastri. Akan tetapi malam ini kita tidak dapat berbuat sesuatu. Malam gelap sekali dan kita tidak mengenal medan. Makan lalu beristirahatlah. Engkau perlu menghimpun kembali tenagamu karena besok kita tentu akan menghadapi ancaman mereka. Aku akan melakukan pengintaian di luar pondok." "Baiklah, Mas Aji. Akan tetapi berhati-hatilah.
Aji melangkah keluar dan Sulastri mulai menyendok dan makan buburnya yang masih hangat. Setelah menghabiskan bubur semangkuk itu tubuhnya mulai pulih dan sehat kembali, tidak terlalu lemas seperti tadi. Ia lalu duduk bersila dan menghimpun tenaga sakti untuk memulihkan keadaan tubuhnya. Sementara itu, Aji membuka daun pintu depan dengan hati-hati. Di luar pondok gelap dan sunyi. Bahkan rumah-rumah dalam perkampungan itu tampak gelap. Tidak ada sinar lampu sama sekali dari sekeliling pondok milik kepala dusun itu. Agaknya semua rumah di dusun itu tidak memasang lampu. Atau kisah Jali yang memerintahkan semua penduduk untuk memadamkan lampu di rumah mereka? Dia menyelinap keluar dengan cepat lalu menutupkan kembali daun pintu rumah dari luar. Dengan hati-hati dia membiasakan pandang matanya dengan kegelapan di luar rumah. Lambat laun tampaklah kelap-kelip beberapa kelompok bintang di langit dan pandang matanya mulai terbiasa dengan kegelapan di luar. Dia lalu melangkah perlahan dan berjalan mengelilingi pondok itu sambil memperhatikan keadaan sekeliling. Sunyi saja di luar. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.